Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Triade Putra. Saya dari kampus Institut Digital Basic Indonesia, kelas karyawan A2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain organisasi PT Sayap Mas Utama Jati Asih. Berikut adalah tampilan desain organisasinya. Yang pertama ada kepala depo, bertugas sebagai pemimpin serta pengkoordinir dan pengawas para staf-stafnya. Di bawahnya ada kepala warehouse, bertugas sebagai pembuat rencana, perencanaan barang dan pendistribusian barang, serta pengontrol aktivitas dan operasional gudang. Di bawahnya ada asisten kepala. Di sini asisten kepala bertugas membantu tugas-tugas yang dikerjakan oleh kepala warehouse. Di bawahnya ada leader. Leader di sini adalah pemimpin dari packer dan admin, di mana leader juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pekerjaan packer dan admin. Selanjutnya ada kepala ekspedisi. Kepala ekspedisi juga membuat perencanaan pendistribusian barang. Kepala ekspedisi sama halnya mengontrol operasional pendistribusian barang, dari barang keluar hingga barang masuk lagi, atau barang retur. Yang kedua, di bawahnya ada asisten kepala. Sama halnya dengan asisten kepala dari warehouse, asisten kepala ekspedisi juga bertugas sebagai pembantu pekerjaan kepala ekspedisi. Dan jika kepala ekspedisi berhalangan hadir, maka pekerjaan kepala ekspedisi akan dikerjakan oleh asisten kepala ini. Di bawah asisten kepala ada admin. Admin di sini bertugas sebagai entry data barang yang akan didistribusikan serta pengontrol tracking barang sampai dengan tujuan. Selanjutnya ada kepala akunting. Kepala akunting di sini bertugas sebagai pembuat perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan serta pengelolaan semua akuntansi yang ada di perusahaan. Di bawahnya ada admin HRD, tugas sebagai entry data dan rekrutmen karyawan-karyawan baru sesuai kebutuhan perusahaan, pengontrolan seluruh aktivitas staf-staf dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut, dari mulai gaji serta fasilitas yang akan diberikan kepada karyawan. Di bawahnya ada GA atau General Affairs. General Affairs di sini bertugas pengontrolan terhadap fasilitas-fasilitas perusahaan. Contohnya seperti AC yang rusak ataupun meja dan kursi yang rusak, maka General Affairs yang bertugas untuk memperbaiki hal-hal seperti berikut. Di sampingnya ada para admin dari accounting, yaitu admin finance, forecast, inventory, dan retur. Finance sendiri bertugas sebagai admin pembukuan atau laporan keuangan untuk perusahaan. Nah, untuk forecast ini bertugas sebagai admin pembelian, di mana setiap pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan, maka admin forecast bertugas untuk mencatat, menginput, serta mengontrol seluruh dokumentasi mengenai pembelian barang. Untuk admin inventory hanya bertugas sebagai entry data serta arsip dan pendokumentasian barang seperti alat tulis kerja untuk perusahaan. Dan admin retur bertugas sebagai entry data, pendokumentasian barang-barang retur atau barang yang kembali lagi kepada
perusahaan atau merupakan barang-barang rusak. Selanjutnya ada supervisor frozen dan supervisor dry. Frozen dan dry ini merupakan bagian-bagian barangnya. Untuk frozen yaitu adalah es krim, dan dry barang-barang yang kering seperti sabun, terus shampoo, makanan-makanan ringan, mie, minuman, dan lain-lain. Untuk supervisor frozen dan dry memiliki tugas yang sama, yaitu memonitoring dan pengawasan terhadap staf-stafnya, yaitu para sales. Di bawah supervisor frozen dan dry ada admin sales dan admin input, di mana admin sales bertugas sebagai entry data, dokumentasi dan arsip data-data yang telah masuk melalui aktivitas sales dan supervisor. Nah, untuk admin input sendiri di sini bertugas sebagai entry data orderan yang telah didapatkan oleh para sales. Selanjutnya untuk pembagian pilar ketiga yaitu tentang hierarki. Desain di sini menggunakan hierarki horizontal. Yang pertama, sales akan mendapatkan orderan. Lalu bagaimana koordinasi atau sistem kerja di perusahaan ini? Yang pertama, sales akan mendapatkan orderan dari supplier ataupun konsumen masyarakat lain. Lalu orderan tersebut akan diinput oleh admin input dan juga admin sales. Bedanya admin input dan sales, admin input hanya menginput orderan yang masuk dari sales, dan sedangkan admin sales menginput orderan dari sales serta memiliki tugas-tugas dokumentasi seperti pembuat surat kepentingan, email, dan dokumentasi arsip dan lain-lain. Lalu orderan yang telah diinput oleh admin sales dan input akan dicek oleh supervisor apakah orderan tersebut benar, valid, dan fix. Jika sudah benar dan valid, maka orderan tersebut akan diberikan kepada admin ekspedisi. Nah, admin ekspedisi ini bertugas untuk menginput atau entry tracking yang akan dilakukan dalam pengiriman barang tersebut. Admin ekspedisi ini melakukan tracking barang pengiriman dari perusahaan melalui konsumen atau supplier. Misalkan ada orderan dari Alfamart Bogor, maka nomor orderan yang telah diinput oleh admin sales dan input akan di-tracking dari perusahaan ini melalui Alfamart Bogor oleh admin ekspedisi. Nah, jika sudah diinput oleh admin ekspedisi, maka akan dicek oleh asisten kepala serta kepala ekspedisi. Setelah dicek dan semuanya benar, maka akan langsung barang tersebut beralih ke warehouse dan dikoordinasikan oleh admin warehouse. Admin warehouse akan menginput serta melihat semua tracking dan barang-barang yang telah diinput. Jika semuanya sudah valid, benar, maka akan dilihat pula oleh leader, asisten kepala, dan juga kepala warehouse. Lalu jika seluruh orderan sudah benar dari mulai input, tracking, sampai dengan kondisi barang, maka packer akan melakukan pengambilan serta penyusunan barang yang akan dikirim
kepada supplier tersebut. Nah, setelah itu jika ada barang yang kembali lagi ke perusahaan atau bisa disebut dengan barang retur, maka administrator di sini bertugas sebagai pengkoordinir barang-barang apa saja yang dikembalikan serta berapa banyak dan kondisinya bagaimana. Administrator akan menginput barang-barang tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.